Oke, Samsung Galaxy S22. Gue yakin banget sekarang banyak dari kalian yang lagi ngincer HP ini karena sekarang harganya lagi bagus-bagusnya guys. Belakangan harga barunya udah turun dan pre-love-nya juga makin banyak di pasaran. Jadi di video kali ini gue bakal bahas guys kekurangan dan kelebihan HP ini setelah pegang HP-nya selama 1 tahun belakangan. Biar kalian bisa tahu nih kira-kira HP ini masih cocok kalian beli atau enggak untuk sekarang. Oke, setelah pegang HP ini selama setahun dan cobain kompetitor-kompetitornya juga, bisa gue bilang sih alasan untuk beli HP ini sebenarnya masih banyak. Tapi ada satu alasan juga yang menurut gue ngebuat HP ini terasa agak kurang sekarang. Sampai-sampai kemarin 6 bulan yang lalu gue berhenti pakai HP ini. Nah, satu hal yang benar-benar mantep dan mungkin alasan terbesar kenapa gue masih simpen HP ini sampai sekarang, itu adalah karena bodinya guys. Gue bilang kayak gitu karena body HP ini nyenengin banget guys. HP ini terlalu compact dan terlalu enteng. Terus feel in hand-nya juga enak banget karena mulai dari ukuran, lekukan, finishing, dan juga beratnya benar-benar ngebuat HP ini terasa lebih nyaman dibandingkan dengan lawan-lawannya. Jujur aja menurut gue feel in hand HP ini beneran seru banget. Sampai-sampai kadang pas gue lagi libur, gue suka balik lagi ke HP ini guys karena gue kangen aja sama feel in hand-nya. Dan itu agak sulit sih kalau disaingin oleh lawan-lawannya karena mereka emang kalah tipis dan juga kalah enteng. Terus desain dan fitur HP ini juga mantap banget. Fitur HP ini udah lengkap guys, bahkan salah satu yang terlengkap di Android. Terus desainnya juga masih oke banget walaupun versi barunya udah ganti desain. Menurut gua desain dari Galaxy S22 ini masih terhitung cantik dan masih enak banget lah untuk dilihat. Terus satu hal lagi yang ngebuat HP ini masih worth it untuk sekarang menurut gua tuh adalah dari layarnya. Setelah setahun gua pikir layarnya ini bisa diimbangin oleh yang lain, tapi setelah lihat lawan-lawannya kayak Zenfone 9 dan juga iPhone 14, menurut gua layar S22 ini masih sulit sih untuk dilawan. Terutama di ukuran bezelnya guys. Setelah setahun pakai sih jujur gua nggak pernah berhenti kagum lihat bezelnya. Soalnya tampilan itu emang enak banget untuk dilihat karena bezelnya ini simetris dan super tipis juga yang akhirnya ngebuat kesan cantik dari tampilan depannya itu benar-benar terpancar. Ukurannya juga nyaman, menurut gue ini ukuran paling perfect untuk HP compact. Sebenarnya ini bukan yang paling kecil karena ada Zenfone 9 dan juga iPhone mini yang layarnya itu kecil banget. Tapi bagi gue mereka itu terlalu kecil guys, sampai-sampai agak tulang nyaman gitu kalau dipakai untuk browsing, sosmedan, apalagi kalau dipakai untuk main game dan nonton-nonton. Sedangkan layar 6,1 inch di Galaxy S22 ini menurut gue ukuran terkecil yang masih enak untuk dipakai dengan satu tangan dan juga untuk nikmatin konten-konten multimedia. Apalagi kualitasnya juga super banget karena selain reproduksinya mantep, fitur-fitur baru di layar smartphone high-end juga udah lebih lengkap di sini dibandingkan dengan lawan-lawannya. Dan itu memang sulit banget sih untuk disaingin sampai-sampai karena layarnya terlalu bagus dari awal, ini masih dipakai lagi nih di versi barunya di Galaxy S23. Jadi walaupun layarnya compact, ini masih tetap nyaman guys dipakai untuk nonton-nonton, sosmedan, dan juga untuk main game. Apalagi kalau kalian juga pakai Live On guys, ini experience-nya bisa lebih asik lagi ya, soalnya kita bisa internetan suka-suka tanpa harus ribet mikirin masalah kuota atau pulsa. Gue bilang kayak gitu karena di Live On ini kita dikasih power penuh guys untuk kontrol paket data besar yang tanpa batasan, tanpa sistem pulsa-pulsaan, dan dengan harga yang terjangkau juga. Jadi kita bisa bebas tuh untuk nge-game, streaming film, atau sosmedan tanpa harus ribet mikirin kuota. Terus kita juga dikasih power untuk roll over kuota sisa kita ke bulan-bulan berikutnya sampai maksimal di 1000 GB. Jadi kalau ada kuota sisa, kuota tadi itu nggak akan langsung hangus guys, soalnya dia terakumulasi otomatis ke bulan-bulan berikutnya, jadi masih bisa dipakai lagi. Nah yang keren juga di Live On ini, kalau provider lain nyediain paket darurat yang berbayar, Live On justru kasih kita paket darurat gratis yang otomatis aktif pas kuota kita bener-bener udah habis. Bahkan mau nelpon atau SMS ke semua operator juga dikasih gratis sama Live On. Intinya sih di Live On ini kita dikasih power penuh guys untuk ngejalanin gaya hidup digital kita jadi lebih leluasa lagi. Jadi langsung aja cobain guys sensasi internetan tanpa mikirin kuota bareng Live On. Linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Oke, balik lagi ke HP-nya. Kalau dua sektor tadi tuh terasa unggul banget kalau dibandingkan dengan lawan-lawannya. Di sektor lain ternyata ceritanya agak beda guys. Setidaknya sih masih ada dua sektor lain yang sedikit lebih bagus kalau dibandingkan dengan lawan-lawannya. Tapi ada dua sektor lain yang menurut gue tuh udah agak ketinggalan sekarang guys kalau dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Dua sektor lain yang masih unggul itu pertama dari harganya guys yang nanti akan kita bahas di akhir. Terus yang satu lagi adalah dari kameranya. Nah kalau untuk kameranya sendiri dari dulu gue emang selalu bilang ya guys ya, kalau setup kamera Galaxy S22 ini memang menarik banget karena kameranya tuh lebih lengkap kalau dibandingkan dengan lawan-lawannya. Kualitas kameranya sebenarnya nggak jauh beda dengan iPhone 14 atau Zenfone 9, tapi kamera Galaxy S22 ini punya sedikit keunggulan karena dia satu-satunya yang punya kamera telefoto yang selama ini ngebuat kameranya jadi lebih leluasa kalau dipakai untuk ngezoom objek-objek yang jauh.
Nah, yang menarik tahun lalu tuh ada yang komen di Instagram gua guys, katanya sih Galaxy S ini kualitas kameranya itu bakal turun setelah umurnya 1 tahun. Gue yakin bukan cuma gua doang yang penasaran, jadi akhirnya kemarin gue coba tes ambil gambar yang sama dengan gambar yang gua ambil di tahun lalu. Oke guys, sekarang udah malam dan kali ini gue mau ngambil gambar di tempat yang sama dengan tempat gue ngambil gambar di tahun lalu pas gue nge-review Galaxy S20 itu, biar kita bisa bedain nih kira-kira setelah 1 tahun perbedaannya seperti apa. By the way, gue sengaja ngambilnya di malam hari guys, kalian bisa lihat di sana gelap karena gue pengen kondisi lightingnya sama, gak jauh beda dengan yang tahun lalu biar kita lebih mudah untuk ngebandingin ya. Bahkan ini bajunya gue samain juga guys dengan yang tahun lalu, jadi vibe-nya mirip lah ya dengan yang tahun lalu. Nah, hasilnya sih ternyata memang ada perubahan ya guys ya. Ternyata sekarang noise dari fotonya itu sedikit lebih keluar dibandingkan sebelumnya, tapi hasilnya juga sedikit lebih terang dan detailnya juga lebih tinggi. Tebakan gua sih di sini kayaknya efek dari HDR-nya ini lebih bagus dan sharpening-nya ditambahin sedikit sama mereka. Jadi memang ada sedikit perubahan, tapi gua rasa efeknya itu nggak terlalu begitu banyak karena gambarnya sebenarnya masih terhitung bagus-bagus aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kekurangannya guys. Bagi gue yang ngebuat Galaxy S22 ini agak kurang sekarang menurut gue tuh adalah dari prosesornya guys. Sebenarnya nggak ada yang aneh dari prosesornya karena setelah setahun pun ini tetap prosesor yang bagus. Gue bilang kayak gitu karena prosesor Galaxy S22 ini pemakaian dayanya itu lebih besar guys kalau dibandingkan dengan yang lain. Dan itu ngebuat bodinya jadi lebih cepat panas yang akhirnya ngebuat performanya melambat karena kinerja prosesornya harus diturunin setelah dipakai berlama-lama, apalagi kalau dipakai berlama-lama untuk main game. Sebenarnya itu normal guys, karena selama 2 tahun belakangan prosesor smartphone high-end itu kayak gitu semua performanya. Tapi di lawan-lawannya kayak Zenfone 9, iPhone 13 dan juga iPhone 14, masalah ini udah bisa diminimalisir soalnya prosesornya emang lebih efisien dari S22. Jadi penurunan performanya itu nggak akan sebanyak di HP ini. Gue pribadi sih sebenarnya ngerasa Galaxy S22 ini masih cukup untuk ngegame karena game yang gue mainin paling cuma sebatas di Mobile Legends doang. Dan penurunan performanya juga baru terasa kalau kita pakai untuk main game-game yang kelasnya di atas itu. Tapi alasan yang akhirnya ngebuat gua berhenti pakai HP ini adalah karena daya tahan baterainya guys. Sebenarnya daya tahan baterai Galaxy S22 ini udah cukup sih kalau dipakai untuk keseharian karena dia masih bisa dapat screen on time di sekitaran 4 jam. Gue yakin kalau kalian sehari-hari cuma chattingan atau sesekali sosmedan itu udah lebih dari cukup. Tapi buat sebagian orang yang pemakaiannya cukup berat kayak gue contohnya, daya tahan baterai segitu bisa dibilang sangat pas-pasan. Karena di gua aja screen on time 4 jam ini paling cuma bertahan selama setengah hari doang. Jadi kalau kalian tipe user yang pemakaiannya emang cukup berat tapi pengen tetap punya HP yang compact, gue saranin kalian coba iPhone 13, iPhone 14, Z Flip 4 atau bahkan Galaxy S23 aja sekalian. Soalnya di HP-HP itu prosesornya lebih irit, jadi pemakaian baterainya nggak seboros di Galaxy S22. Gue sendiri setengah tahun yang lalu akhirnya pindah dari HP ini ke Samsung Galaxy Z Flip 4 karena di sana gue masih bisa dapat screen on time sekitar 5 jam. Tapi kayaknya tahun ini sih gue bakal pindah lagi ke Galaxy S23 karena kayaknya sih Galaxy S23 itu versi lebih irit baterai dari Galaxy S22 ini. Jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe guys, soalnya nanti setelah pre-order Galaxy S23 gue datang, gue bakal review HP itu secepatnya. Overall sih setelah setahun bisa dibilang HP ini emang udah sedikit ketinggalan ya guys ya dari segi performa dan juga baterainya. Jadi kalau misalkan kalian heavy users, kayaknya kalian bakal lebih puas kalau pakai HP compact yang lebih baru dan lebih mahal dari ini. Kayak contohnya itu iPhone 13, iPhone 14, Z Flip 4 atau Galaxy S23 karena mereka lebih kuat dan lebih irit baterai. Tapi kalau kalian emang rencana awalnya emang pakai HP ini cuma untuk keseharian doang, gue rasa sekarang Galaxy S22 ini justru malah lebih recommended lagi sekarang. Apalagi sekarang juga harganya kan udah lumayan turun tuh. Harga barunya sekarang udah turun jadi 10 jutaan dan pre-love atau harga secondnya juga udah ada di kisaran 8-9 jutaan kecil. Jadi sekarang harganya jadi jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan iPhone dan nggak terlalu jauh lagi kalau dibandingkan dengan Zenfone 9. Kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau dibandingkan dengan Zenfone 9 sih menurut gue HP ini lebih menarik guys karena dari kamera dan fiturnya dia pertama lebih lengkap dan yang kedua dari layarnya menurut gue nih layarnya lebih nyaman karena dia nggak kekecilan kayak Zenfone 9. Sedangkan kalau dibandingkan dengan iPhone 14 ya sekarang HP ini jadi lebih menarik lagi sih soalnya harganya kan sekarang udah turun jadi lebih murah lah kalau dibandingkan dengan iPhone 14 sedangkan kualitasnya sebenarnya mereka itu nggak jauh beda kayak 11-12 gitu. Nah kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Samsung Galaxy S22 ini? Apakah ini masih HP yang bagus di tahun 2023 atau udah nggak lagi? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like guys dan subscribe biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.